Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia dengan NIM 24108020002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah khalifah ketiga Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai sosok yang lembut, dermawan, dan memiliki kontribusi besar dalam memperluas wilayah Islam, serta membangun sistem pemerintahan dan ekonomi yang sangat kuat. Utsman bin Affan lahir dari keluarga Bani Umayyah, dilahirkan di kota Mekah pada tahun 576 Masehi. Beliau termasuk orang kaya dan terpandang, namun memiliki kepribadian yang sangat sederhana dan hati yang sangat dermawan. Utsman termasuk sahabat Nabi yang awal masuk Islam. Beliau bahkan menikah dengan dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga beliau mendapat julukan Dzun Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Setelah Umar bin Khattab wafat, Utsman terpilih sebagai khalifah pada tahun 644 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, wilayah Islam semakin luas, meliputi sebagian besar wilayah Afrika, seperti Libya dan Tunisia, daerah Armenia, Azerbaijan, dan Khurasan di wilayah Persia. Beberapa bagian dari Persia Tengah dan Kepulauan Siprus juga berhasil dikuasai. Perluasan ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga membawa misi dakwah, keadilan, dan perdagangan. Kekuasaan Islam pada masa Utsman benar-benar menunjukkan kekuatan global dengan sistem pemerintahan yang teratur. Salah satu warisan terbesar yang diberikan Utsman bin Affan adalah pembukuan Al-Quran dalam satu mushaf. Pada masa sebelumnya, bacaan Al-Quran mulai bervariasi di berbagai daerah. Melihat hal ini, Utsman memerintahkan penulisan mushaf standar Utsmani. Kemudian, menyalinnya dan mengirimkannya ke berbagai wilayah Islam. Langkah ini menjadi langkah penting dalam menjaga keaslian Al-Quran hingga saat ini. Ini termasuk fondasi besar dalam peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan dan agama. Pada masa pemerintahan Utsman juga, Utsman memperluas sistem administrasi yang telah dibangun oleh Umar bin Khattab. Ia menunjuk para gubernur di setiap wilayah untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif. Selain itu, ia juga memperkuat angkatan laut Islam, terutama di wilayah Mesir dan Suriah, untuk melindungi perdagangan dan memperluas pengaruh Islam ke Laut Mediterania. Beliau juga memerintahkan pembangunan masjid dan sarana umum, termasuk di perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Terus juga pada masa Khalifah Utsman, bidang ekonomi menjadi salah satu aspek penting pada masa ini. Ada beberapa kemajuan besar yang bisa kita lihat, contohnya kayak stabilitas dan kesejahteraan. Perluasan wilayah membawa pemasukan besar ke Baitul Mal, baik dari zakat, kharaj atau biasa yang disebut pajak tanah, terus jizyah atau disebut pajak bagi non-muslim, maupun perdagangan internasional. Kondisi ekonomi umat Islam pada masa Utsman bin Affan termasuk golongan yang stabil dan sangat makmur. Terus bisa dilihat juga dari perdagangan internasional, kayak letak strategis wilayah kekuasaan Islam memungkinkan terjadinya jalur perdagangan yang luas dari Timur Tengah ke Eropa, Afrika, dan Asia. Khalifah Utsman mendukung aktivitas dagang dengan memperkuat pelabuhan dan armada laut, terutama di Laut Tengah. Banyak pedagang muslim yang makmur dan memperkenalkan nilai-nilai Islam di berbagai daerah melalui perdagangan lintas negara ini. Terus bisa dilihat juga dari pembangunan infrastruktur ekonomi. Utsman memperhatikan irigasi, pertanian, dan transportasi. Ia membangun kanal dan memperbaiki jalan-jalan utama agar perdagangan antar wilayah semakin lancar. Hal ini menjadikan perekonomian rakyat meningkat dan memperkuat fondasi ekonomi negara Islam. Jadi Utsman ini sangat mempermudah akses orang-orang untuk berdagang, kayak memperbaiki jalan-jalan yang rusak gitu. Jadi perkembangan ekonomi pun jadi berkembang dengan sangat pesat. Kemudian kita bisa melihat kedermawanan Utsman sebagai khalifah. Utsman dikenal sangat dermawan. Beliau sering menginfakkan hartanya untuk peperangan atau untuk kepentingan umat, seperti membeli sumur Rauma untuk masyarakat Madinah dan mendanai ekspedisi militer
Tabuk dengan 1.000 ekor unta. Jadi pada perang Tabuk itu Utsman bin Affan tuh menyumbangkan 1.000 unta, 1.000 ekor unta. Kedermawanan ini menjadi contoh etos filantropi Islam dalam pembangunan ekonomi. Tetapi pada pemerintahan Utsman itu, apalagi di akhir pemerintahannya, banyak orang yang tidak suka dengan pemerintahan Utsman. Muncul konflik internal dan fitnah yang berasal dari provokasi politik dan perbedaan pendapat di berbagai wilayah. Sebagian masyarakat merasa tidak puas dengan kebijakan pengangkatan pejabat dari keluarga Bani Umayyah, karena pada masa Utsman itu banyak pejabat yang diangkat oleh Utsman dari keluarganya sendiri, dari golongan Bani Umayyah. Konflik ini akhirnya memuncak dan menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman pada tahun 456 Masehi. Peristiwa ini menjadi awal dari masa ketegangan politik dalam sejarah Islam. Meskipun akhir pemerintahannya penuh ujian, warisan Khalifah Utsman sangat besar. Contohnya kayak pembukuan Mushaf Al-Quran Utsmani yang masih menjadi standar hingga kini. Terus juga sistem pemerintahan dan ekonomi yang sangat kuat dan tertata. Terus perluasan wilayah dan perdagangan yang menjadikan Islam dikenal di dunia luas. Dan keteladanan beliau dalam kedermawanan, kesabaran, dan keimanan. Walaupun banyak orang yang tidak menyukai pemerintahan Utsman bin Affan, tetapi beliau tetap sabar, tetap ikhlas menjalani pemerintahannya. Beliau tidak ada perlawanan yang dilakukan, sehingga beliau juga mati dalam keadaan syahid, wafat dalam keadaan mati syahid. Beliau dibunuh oleh kelompok orang-orang yang menyerang beliau. Demikian penjelasan saya tentang materi peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.